Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial lainnya. Seperti biasa, nama saya Santiago. Saya sangat senang kalian kembali di sini untuk menonton tutorial lainnya. Ini adalah video keempat tentang software luar biasa yang bernama OpenArt. Saya akan membuat satu video tutorial lagi tentang software ini, jadi totalnya akan ada 5 video. Jika kamu baru di channel ini, saya sangat mengajak kamu untuk subscribe ke channel ini supaya kamu bisa melihat semua tutorial sebelumnya yang udah kami upload dari berbagai software yang pernah kami bahas, termasuk software khusus yang bernama OpenArt ini. Di video-video sebelumnya, kita udah melihat beberapa fitur yang ditawarkan oleh software ini. Sesuai dengan namanya, software ini emang ditujukan untuk membuat gambar-gambar artistik. Jadi, di video-video sebelumnya, kita udah membuat beberapa karakter, kita juga membuat dan menstyling beberapa gambar yang berbeda. Kita bahkan udah membuat beberapa gambar manga dan anime menggunakan fitur prompt yang disediakan oleh software ini. Saya sendiri menggunakan salah satu paket berbayar, jadi saya punya beberapa kredit yang bisa saya gunakan untuk tutorial-tutorial ini. Kamu juga selalu bisa menggunakan versi gratisnya, tapi kalau kamu ingin mencoba salah satu paket berbayar, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Di video kali ini, saya akan menunjukkan cara mengunggah pose referensi untuk salah satu karakter kamu. Kalau kamu punya karakter yang ingin kamu posisikan persis seperti gambar lain yang kamu lihat di tempat lain, dan kamu ingin karaktermu berpose seperti itu, kamu bisa mengunggah gambar referensi, lalu kamu bisa bereksperimen dengan pengaturannya supaya kamu mendapatkan gambar terbaik yang bisa kamu gunakan untuk proyekmu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan menghilangkan wajah saya supaya kalian bisa melihat layar saya dengan lebih jelas. Sampai ketemu di akhir video ya. Ini adalah halaman utamanya seperti biasa. Sekali lagi, kalau kamu belum cek tutorial-tutorial sebelumnya, saya sangat menyarankan kamu untuk nontonnya supaya kamu bisa lebih familiar dengan cara kerja software ini. Untuk tutorial kali ini, kita akan kembali lagi ke tab karakter. Di salah satu video sebelumnya, kita udah membuat karakter dengan mengunggah beberapa gambar yang berbeda. Saya akan klik karakter ini lagi. Saya akan menggunakannya lagi untuk tutorial kali ini. Dan seperti yang baru aja saya bilang, kamu bisa mengunggah gambar referensi atau kamu bisa memberikan perintah ke softwarenya kalau kamu ingin mengubah pose karakter kamu. Ini adalah beberapa gambar yang kita buat di video-video sebelumnya. Ini karakter yang kita buat, pria berkumis ini. Jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah mengubah pose karakter ini dengan menggunakan gambar sebagai referensi. Saya akan klik di sini, di bagian Prompt and Reference. Di sebelah kiri, kita punya beberapa pilihan di sini. Kita bisa menulis prompt yang ingin kita gunakan untuk karakter kita. Nama karakter ini adalah karakter 1, jadi namanya udah ada di sini. Kalau kita hapus namanya, softwarenya nggak tahu siapa karakternya. Jadi kita selalu harus menyebutkan karakter yang sedang kita gunakan. Kamu bisa mengganti karakter jika kamu punya lebih dari satu yang udah dibuat di tab ini. Atau kamu juga bisa memilih dari perpustakaan karakter yang sudah diunggah oleh softwarenya. Saya akan menggunakan yang ini, seperti yang tadi saya bilang, dan saya akan mengunggah gambar menggunakan opsi di sebelah kiri yang bertuliskan Image to Image. Kalau kita klik di sini, kita bisa klik atau seret gambar ke sini. Saya akan menggunakan karakter yang ini. Ini adalah karakter yang saya unduh dari situs gratis bernama Freepik. Gambar-gambar ini bebas hak cipta. Kamu juga bisa menemukan banyak gambar di situs itu, dan saya sudah mengunduh 4 pose yang berbeda. Saya akan menggunakan yang ini, yang orangnya sedang melambaikan tangan. Jadi saya tinggal klik open, dan setelah kita mengunggah gambarnya, kita bisa klik opsi yang bertuliskan generate. Perangkat lunak ini akan membuat prompt berdasarkan gambar yang kita unggah. Ini adalah prompt yang dibuat oleh perangkat lunak tersebut. Sekali lagi, kita harus merujuk pada karakter yang ingin kita gunakan. Di sini tertulis, pria muda ceria melangkah maju sambil melambaikan tangan ramah, memancarkan suasana santai dan mudah didekati. Ini hanya mendeskripsikan gambar yang baru kita unggah. Kita bisa memilih jumlah gambar yang ingin dibuat. Saya akan biarkan 2 dulu untuk memulainya. Dan dengan opsi di sini yang bertuliskan weight, kita bisa memilih skala conditioning dari gambar tersebut. Itu menentukan seberapa mirip gambar akhir dengan gambar yang telah kita unggah. Kamu bisa memilih dari 0 sampai 1,2. Saya akan biarin di tengah dulu sebagai permulaan supaya kita bisa melihat perbedaan dari gambar-gambar yang dihasilin. Saya akan klik opsi di sini yang bertuliskan Create, dan mari kita lihat apa yang dilakukan software ini dengan gambar referensi dan karakter yang sudah kita buat di video sebelumnya.
Jadi, mari kita lihat yang pertama. Ini adalah karakter yang dibuat oleh softwarenya. Posenya berhasil ditiru dengan sangat baik, pakaiannya sedikit diubah, di gambar aslinya karakternya pakai kemeja. Sekarang ini jadi kaos, dan ini yang satunya lagi. Ekspresi wajahnya sedikit diubah, tapi sebagian besar tetap sama, masih menggunakan karakter yang kita buat sebelumnya dengan gaya rambut dan semua atribut lainnya. Kalau kita turunkan weight-nya sampai 0, mari kita lihat apa yang dibuat oleh softwarenya. Sekarang, softwarenya jadi sedikit lebih kreatif. Bisa dibilang, cara wajahnya dibuat juga agak berubah. Gaya gambarnya sangat berubah. Dan hal yang sama juga terjadi pada gambar yang satu ini. Animasi yang dihasilkan sangat berbeda dari gambar asli, dan karakter asli yang kita gunakan karena weight-nya diturunkan sampai 0, jadi gambar akhirnya tidak terlalu mengikuti gambar referensi yang kita unggah atau karakter yang kita pakai. Sekarang mari kita naikkan ke 1,2, gambarnya seharusnya akan sangat mirip dengan referensi yang udah kita unggah. Jadi, kalau kita cek gambar yang dibuat oleh softwarenya, hasilnya akan hampir identik dengan gambar referensi yang udah kita unggah dan karakter yang sedang kita gunakan. Ini adalah karakter yang kita gunakan di video sebelumnya. Seperti yang kamu lihat, dia punya kumis dan model rambut seperti ini. Dan pada gambar yang kita pilih dengan conditioning 1,2, karakternya punya kumis, punya model rambut yang sama juga, tapi pakai pakaian dan pose dari gambar referensi yang kita unggah. Dan kita juga punya opsi lain di sini yang sedang aktif, yaitu Preserve Key Features. Sekarang, mari kita lihat apa yang dilakukan software ini kalau kita tidak menggunakan fitur utama itu. Kalau kita klik Create dengan angka conditioning 0,8, kita bisa lihat apa yang dilakukan software ini. Sekarang, fitur utama dari karakter aslinya nggak dipertahankan. Seperti yang kamu lihat, kumisnya hilang dan model rambutnya agak berbeda, tapi posenya tetap sama seperti referensi yang kita unggah. Yang ini juga hampir sama, posisi kepala sedikit berubah, tapi sebagian besar elemen lainnya mirip. Mari kita ganti gambarnya. Mari kita hapus yang itu dan pilih yang lain, pose yang berbeda. Sekarang, mari kita pilih gambar yang satu ini. Mari kita hapus prompt ini, lalu klik Generate sekali lagi supaya softwarenya bisa membuat prompt dengan gambar referensi yang lain ini. Ini beberapa opsi lain yang bisa kita atur dan coba-coba. Ini adalah tingkat kepatuhan prompt yang bisa kita gunakan, seberapa patuh softwarenya terhadap prompt yang kita tulis dan gambar referensi yang kita punya. Kita biarin aja dengan angka ini dulu dan lihat apa yang dihasilkan softwarenya, lalu nanti kita atur sedikit dan lihat apa yang berubah kalau kita naikkan atau turunkan. Jadi ini adalah pose baru yang digunakan oleh softwarenya. Deskripsinya berbunyi, seorang pria muda berdiri dengan ekspresif, menggerakkan tangan kanannya, ekspresinya menunjukkan keterkejutan atau kegembiraan. Dan itulah persis yang dibuat oleh software menggunakan model karakter yang kita pakai di awal. Dan kita punya detail spesifik dari gambarnya di sini. Sekarang, mari kita atur lagi tingkat kepatuhan prompt-nya. Kalau kita turunkan ke angka 2, kita bisa buat gambarnya lagi dan lihat apa yang dilakukan softwarenya. Ini adalah gambar-gambar barunya. Kita bisa melihat beberapa perubahan halus. Misalnya, di gambar sebelumnya, tangannya terangkat seperti ini. Dan di gambar-gambar baru ini, posisi tangannya agak berbeda. Gesturnya jauh berbeda. Karakter di sini seperti sedang melambaikan tangan. Dan yang ini ada beberapa jari yang diangkat ke atas, tapi posenya tidak persis sama dengan yang kita unggah sebagai referensi. Dan kalau kita naikkan prompt adherence sampai 20, mari kita lihat apa yang dilakukan softwarenya. Ini adalah gambar akhir yang dibuat oleh softwarenya. Sekarang, karakternya menatap kita secara langsung. Posisi tangannya agak berbeda, seperti yang bisa kamu lihat di situ. Dan ini yang satunya lagi. Ini adalah yang paling akurat terkait model karakter yang kita gunakan. Dan di sini, kamu bisa memilih model upscale jika ingin mengedit gambar lebih lanjut. Misalnya, kamu bisa memperbesarnya hingga 4 kali lipat. Kalau kamu mau menggunakannya, misalnya untuk keperluan cetak, softwarenya akan melakukan upscale, jadi kamu bisa mengunduhnya dengan dimensi yang jauh lebih besar. Dan secara keseluruhan, kamu bisa bereksperimen dengan semua pengaturan yang berbeda ini, mulai dari weight, opsi preserve key features, prompt, dan adherence, supaya kamu bisa mendapatkan pose spesifik yang kamu inginkan untuk karakter kamu.
Kurang lebih seperti itulah cara kamu bereksperimen dengan alat pembuatan pose karakter. Ini sangat berguna karena kamu bisa mengunggah gambar sebagai referensi, atau kamu juga bisa mengunggah prompt menggunakan gambar untuk digunakan oleh softwarenya. Saya benar-benar berharap tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, kalau kamu belum subscribe ke channel ini, saya sangat mengajak kamu untuk melakukannya, supaya kamu nggak ketinggalan tutorial-tutorial seperti ini. Dan sekali lagi juga, kalau kamu ingin menggunakan beberapa paket berbayar yang saya tunjukkan di video ini, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi yang bisa kamu pakai. Saya ingin membaca semua komentar kalian. Saya ingin tahu dari kalian apakah udah nonton tutorial-tutorial sebelumnya, dan kalau belum, saya sangat mengajak kalian untuk mencobanya. Tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah!